Anies pernah ketemu Dubes Amerika Serikat, giliran PKS yang ketemuan masih mau bantah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada 17 Desember 2020 lalu, seorang staf dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta mendatangi markas FPI di Petamburan. Ini tentu memantik kecurigaan. Ngapain staf kedubes sebuah negara mendatangi ormas yang jelas-jelas pengacau negara? Kementerian Luar Negeri lalu memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman membenarkan jika orang tersebut adalah staf kedutaan. Pertemuan tersebut adalah atas inisiatif pribadi dan bukan atas perintah atau pengetahuan pimpinan kedubes Jerman. Anggota Komisi 1 DPR RI M. Farhan menyebut orang yang menyambangi markas FPI di Petamburan bukan diplomat, tapi seorang pegawai Badan Intelijen Jerman. Keputusan akhirnya adalah staf tersebut dilarang masuk ke Indonesia. Dan baru-baru ini Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia juga berkunjung ke kantor PKS. Pertemuan ini mungkin tidak semirip dengan staf Kedubes Jerman yang didatangi FPI. PKS adalah partai politik yang sah di negara ini. Jadi tidak ada salahnya jika Kedubes Amerika Serikat mendatangi mereka. Meski tentu saja ada maksud di balik itu semua. Apakah ada kaitannya dengan urusan dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti? Bisa saja demikian, PKS mendukung Anies. Amerika Serikat bisa saja lebih pro ke Anies. Presiden Republik Indonesia yang berikutnya pasti akan melibatkan dua negara dengan kepentingan besar. Jokowi saat ini dianggap lebih pro ke Cina, maka Anies dianggap lebih didukung oleh negara barat. Anies dianggap akan bisa mengakomodir kepentingan mereka. Kalau benar demikian, maka satu kata yang muncul di benak kita yaitu nikel. Sebenarnya bukan cuma nikel, banyak bahan tambang mentah yang mulai di stop ekspor. Negara-negara barat kelimpungan. Selama ini dapat harga murah dari bentuk mentah, sekarang tidak bisa lagi. Marah sudah pasti, mereka melawan dengan menggugat di WTO. Cara lain yang pasti digunakan adalah menempatkan pemimpin yang pro kepada mereka. Kalau presiden berikutnya sejalan dengan Jokowi, nasib mereka bakal lebih parah. Kira-kira begitulah, tapi tidak ada yang tahu persis apa isi pembicaraan dari pertemuan Kedubes Amerika Serikat dan PKS. Tapi ada yang lucu, PKS kembali memperlihatkan kalau mereka itu berstandar ganda. Mulut dan hati berseberangan, siapapun tahu politik PKS sering bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat. Selama ini PKS suka kritis dan mengecam kebijakan Amerika, terutama yang terkait dengan pembebasan Palestina. PKS juga suka teriak narasi asing. Menerima Kedubes Amerika Serikat pasti menimbulkan kecurigaan. Tapi tenang, kalau menggunakan logika mereka, semua tidak salah. Kalau Jokowi ditemui Kedubes Cina, kelompok sebelah bakal teriak Jokowi antek Cina, menjual negara ini ke Tiongkok. Tapi kalau PKS temui perwakilan Amerika Serikat, itu bukan antek Amerika Serikat, tapi pertemuan biasa, bukan bicara soal politik. Ini mirip dengan Anies yang diberi nama Yohanes. Pendukungnya tidak mempermasalahkan. It's okay, kata mereka. Kalau misalnya presiden yang mendapatkan nama seperti itu, pasti suara mereka bakal paling kenceng dan bertolak belakang. Anies utang 50 miliar, pendukungnya menjelat sampai bersih. Pemerintah utang untuk pembangunan dibilang raja utang. Rakyat tidak makan infrastruktur. Penilaian benar atau salah pokoknya sesuai dengan standar mereka yang suka berubah seenak maunya sendiri. Balik lagi ke Anies. Anies diyakini sebagai antitesis Jokowi. Sudah banyak buktinya. Kalau dia jadi presiden, sulit percaya kalau dia akan sejalan dengan arah pembangunan Jokowi. Makanya banyak yang mempertanyakan bagaimana nasib IKN. Bagaimana nasib pembangunan infrastruktur yang belum siap? Bagaimana dengan kebijakan stop ekspor bahan mentah dan lain-lain? Jangan hanya merujuk pada ucapan Anies yang bilang akan taat pada undang-undang. Itu cuma lip service saja. Semua bisa dia bolak-balik sesuai kemauannya dan kepentingan di baliknya. Aturan saja bisa dia tabrak lalu ngeles dengan kalimat-kalimat yang indah. Mungkin Barat melihat Anies seperti itu, makanya tidak heran kalau misalnya Anies mendapatkan dukungan penuh. PKS adalah salah satu partai yang punya niat lain untuk negara ini. Pertemuan dengan Kedubes Amerika Serikat adalah manuver yang perlu diwaspadai. Kita tahu narasi anti-Cina itu didengungkan oleh siapa. Ini intrik politik yang tidak disadari banyak orang, terutama kadrun yang gampang disuruh terjun dan tenggelam di laut. Sebagai kesimpulan renungan ini, Anies bertemu Dubes Amerika Serikat di Bali jelang KTT G20. Sekarang giliran PKS yang bertemu Dubes Amerika Serikat. Bahas pemilu dan demokrasi. Silahkan nilai sendiri. Bagaimana menurut Anda? Halu parah, Amin Rais pernah ngajak Din Syamsuddin ke istana desak Jokowi mundur. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sedikit cerita pengakuan dari Din Syamsuddin. Dia ikut hadir di acara Rakernas Partai Umat. Yes, ada sebuah cerita yang berawal ketika Partai Umat belum resmi terbentuk. Saat itu Amin Rais datang ke rumahnya. Dia pikir Amin Rais datang untuk mengajaknya membentuk partai baru. Jika betul benar demikian, Din Syamsuddin akan langsung menyambutnya. Tapi bukan itu tujuan kedatangan Amin Rais. Dia justru mengajak Din Syamsuddin untuk ikut mendesak Jokowi mundur sebagai presiden. Amin Rais bersama dengan 10 tokoh bangsa yang entah siapa mau datangi istana, minta waktu bertemu dengan Jokowi dan mendesaknya mundur. Jika permintaan pertemuan itu ditolak, maka Amin Rais akan menggelar konferensi pers di depan istana. Saya jadi teringat dengan ucapan dia yang meminta Jokowi dan Luhut untuk periksa kejiwaan ke psikolog, karena diduga mengalami sebuah gangguan kejiwaan bernama sindrom narsistik megalomania. Sekarang mungkin Amin Rais yang perlu periksa kejiwaan ke psikolog. Kakek satu ini terlalu dengki dengan pemerintah. Mungkin tiap malam susah tidur karena selalu mikirin Jokowi yang gak lengser-lengser. Dia pikir melengsarkan presiden cukup dengan datang ke istana negara dan meminta mundur. Kebanyakan nonton film atau mimpi di siang bolong, atau mungkin kurang gizi sehingga agak bermasalah dalam berpikir logis. Ini adalah sebuah tanda bahwa Amin Rais kepingin banget jadi presiden tapi gak kesampaian. Kebencian itu lalu dilampiaskan dengan ucapan-ucapan gak masuk akal seperti orang yang baru bangun tidur. Sampai detik ini pun Amin Rais masih belum terima fakta Jokowi sebagai presiden. Mungkin maunya dia yang jadi presiden. Maksudnya presiden-presidenan ecek-ecek. Amin Rais lagi galau karena semakin tua, ambisinya makin gak terjangkau. Mau jadi presiden? Mimpi. Jadi ketua RT saja belum tentu ada yang mau pilih. Kalian pasti setuju kalau KPU dulu harusnya tidak usah ladeni Amin Rais yang ngambek karena partainya gak lolos verifikasi. Harusnya biarkan saja partai ini tenggelam dan lenyap. Partai Umat saat dibentuk sudah diketahui arah politiknya akan kemana. Dari nama partainya saja sudah ketahuan akan bawa-bawa agama untuk mencapai ambisinya. Kelompok yang gak punya gagasan dan prestasi hampir pasti akan gunakan cara yang mudah, yaitu politisasi agama. Ini cara yang paling tepat untuk menggalang dukungan masyarakat. Partai politik juga begitu. Partai yang gak bisa bersaing secara gagasan pasti akan gunakan jalur instan untuk bersaing. Politisasi agama atau memanfaatkan rumah ibadah untuk melancarkan strategi politiknya. Partai Umat akan gunakan segala cara agar mendapatkan banyak suara di pemilu. Tidak ada pilihan lain selain melawan balik. Para pengguna politik identitas harus dilengsarkan dari dunia politik. Demi ambisi yang membabi buta, mereka tidak malu gunakan politik identitas. Kita tidak boleh membiarkan mereka menguasai NKRI. Mereka ini sudah kotor hatinya. Mau dicuci pakai apapun ya percuma, tetap terlihat kotor. Mereka benci Jokowi dengan alasan kepemimpinan membabi buta yang menghancurkan bangsa. Justru orang seperti Amin Rais inilah yang sesungguhnya bikin gaduh. Sebenarnya Partai Umat ini sedang menggali lubang kubur sendiri dengan mengaku sebagai partai politik identitas. Pendukung Anies saja pontang-panting membereskan namanya yang terlanjur dicap sebagai bapak politik identitas. Partai ini malah berlagak bisa sukses dengan mengusung politik identitas. Sudah selayaknya partai ini gurem dan bila perlu musnah saja dari politik tanah air. KPU sudah salah kaprah meloloskan Partai Umat. Partai Umat merengek saat kena masalah dan saat ditolong dan diberi kesempatan kedua. Mereka menjadi liar dan menjadi sosok yang berpotensi mengancam keharmonisan politik. Apalagi barusan Partai Umat resmi mendukung Anies sebagai capres. Partai Umat mengusung politik identitas. Anies dianggap bapak politik identitas. Pengasang politik identitas pasti akan dukung Anies. Jadi kita harus semangat menenggelamkan mereka. Partai Umat harus dikuremkan sampai jadi abu. Ini sudah keterlaluan dan gak bisa dibiarkan. Makin dibiarkan, mereka makin melonjak. Ajakan untuk berpolitik dengan etis tidak akan didengarkan oleh Partai Umat. Amin Rais adalah model politikus gak berguna yang makin tua, makin seperti anak-anak. Bagaimana menurut Anda?